Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sandra Arianto Lubis, NIM 41190004. Secara etimologis, kias berarti mengukur, membandingkan suatu dengan yang semisalnya. Secara etimologis, terdapat berbagai definisi sesuai dengan pandangan masing-masing ahli usul fikih. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan dan beramal dengan hadis ahad yang berlawanan dengan kias. Di antara mereka ada yang berpegang kepada hadis ahad secara mutlak, meninggalkan kias dengan alasan antara lain bahwa hadis itu bagaimanapun adalah dalil nas, sedangkan kias merupakan hasil ijtihad dengan sendirinya. Bila ada dalil nakli yang bertentangan dengan dalil akal, maka yang diperpegangi adalah dalil nakal, walaupun dalil nakal itu berupa hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang ahli yang tidak faqih. Itulah pendapat yang dipegangi oleh Imam Al-Syafi'i, Ahmad Al-Karhi dari kelompok Hanafiyah. Ulama Malikiyah pada umumnya mendahulukan kias daripada hadis ahad, sedangkan Imam Malik pribadi ada menyatakannya seperti mazhab pengikutnya, yaitu mendahulukan kias daripada hadis. Selanjutnya, pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa. Pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa adalah persoalan-persoalan syara yang seharusnya diketahui setiap orang. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan tersebut berkenaan dengan semua orang. Sebagai contoh adalah menyentuh kemaluan setelah berwudu, apakah akan membatalkan wudu atau tidak. Kelompok ulama Hanafiyah menjadikan umum al-bawa sebagai penguji hadis ahad. Alasannya, hadis yang berkaitan dengan umum al-balwa istilah diriwayatkan secara mutawatir. Baik, selanjutnya pengujian hadis ahad dengan umul al-balwa. Pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa adalah persoalan-persoalan syara yang seharusnya diketahui setiap orang. Hal itu dikarenakan persoalan-persoalan tersebut berkenaan dengan semua orang. Sebagai contoh adalah menyentuh kemaluan sendiri. Menyentuh kemaluan sendiri di saat berwudu apakah batal? Sebagai penguji hadis ahad, alasannya hadis yang berkaitan dengan umum al-balwa diriwayatkan secara mutawatir atau masyhur. Karena itu, jika hadis menyangkut persoalan umum al-balwa diriwayatkan secara ahad, tidak dapat diterima seperti contoh di atas. Hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan membatalkan wudu tidak ada diterima 25 pendapat kelompok. Kelompok Hanafiyah ini bertolak belakang dengan jumhur ulama usul fuqaha dan muhadisin, di mana mereka tidak membedakan persoalan umum al-balwa dengan yang bukan umum al-balwa. Karena itu bagi mereka tidak ada persoalan dengan hal ini. Para sahabat muhadisin dan fuqaha mempunyai cara yang berbeda dalam menguji hadis.
para sahabat misalnya ada yang menggunakan pengujian hadis dengan Al-Quran atau antara hadis yang lebih kuat atau masyhur yang terkadang diperkuat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi. Berbeda dengan para sahabat, kalangan muhadisun menambahkan dua kriteria, yaitu pengujian hadis dengan sirah nabawiyah yang sahih, akal, indra, dan sejarah. Kriteria pengujian yang agak ketat dilakukan oleh fuqaha seperti pengujian hadis ahad dengan Al-Quran, hadis masyhur, amal sahabat, qiyas jali, umum al-balwa, dan al-usul al-ammah. Para sahabat, muhadisun, dan fuqaha mempunyai cara yang berbeda dalam menguji hadis. Para sahabat misalnya ada yang menggunakan penguji hadis dengan Al-Quran atau antara hadis yang lebih kuat atau masyhur yang terkadang diperketat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi. Berbeda dengan para sahabat, kalangan muhadisin menambahkan dua kriteria lagi, yaitu pengujian dengan sirah nabawiyah yang sahih, akal, indra, dan sejarah. Kriteria pengujian yang agak ketat dilakukan oleh fuqaha seperti pengujian dengan Al-Quran, hadis masyhur, amal sahabat, qiyas jali, umum al-balwa, dan al-usul ammah. Selanjutnya, hubungan hadis ahad dengan usul ammah secara posisi. Hadis mutawatir tidak perlu diuji lagi kebenarannya, sehingga yang layak diuji kebenarannya adalah hadis ahad. Para sahabat, ahli hadis, dan ahli fikih mempunyai cara berbeda dalam menguji otentisitas hadis. Sebagai sahabat penguji hadis dengan apapun Al-Quran dan hadis, dengan hadis lain yang lebih kuat atau masyhur yang terkadang diperkuat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi. Selanjutnya, hadis ahad merupakan hadis yang jumlahnya periwayatnya tidak sampai pada derajat hadis mutawatir. Jumhur ulama baik Sunni maupun Syiah sepakat menjadi hadis ahad sebagai hujah, namun dengan persyaratan tertentu. Jumhur ulama di kalangan mazhab Sunni antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat bahwa hadis tidak dapat dijadikan hujah dalam aspek ubudiyah, namun tidak dalam aspek akadiyah. Jumhur ulama di kalangan Syiah antara lain Syiah Imamiyah, namun tidak dalam aspek akadiyah, dengan syarat tidak diriwayatkannya oleh imam
periwayat yang mashhum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.